Perawat pria ini hari pertama bekerja. Telah menuangkan air mendidih ke kaki bosnya. Hanya ingin ngecek benar-benar bosnya kehilangan perasaan atau tidak. Karena sibuk lihat gadis berkaki panjang. Dale ambil sesendok makanan dan menaruhnya di mata Philip. Dia lagi merasa janggut bos tidak indah. Jadi bebas berkreasi seperti ini. Begini juga. Tambah gaya ini. Tapi anehnya Pak Philip tidak hanya tidak memecat perawat yang boros itu. Tetapi juga menaikkan gajinya berkali-kali lipat dari harga pasar. Apa yang ini terjadi? Philip adalah miliarder dengan kekayaan besar. Karena saat terjun payung, terjadi kecelakaan yang mengakibatkan kelumpuhan. Bahkan tubuhnya hanya memiliki satu kepala yang bisa bergerak. Jadi dia memutuskan untuk mengundang perawat untuk merawatnya. Banyak orang berbakat dan luar biasa datang untuk melamar. Seseorang lulus dari universitas ternama. Ada juga orang memiliki banyak pengalaman. Tapi Philip tidak menghormati orang-orang itu. Hanya menatap pria kulit hitam yang berkeliaran. Dale bahkannya tidak tahu sedikit pun tentang pekerjaannya. Tapi yang lebih kejut itu dia habiskan beberapa tahun di penjara. Baru saja dirilis selama beberapa hari, datang ke sini untuk melamar. Hanya karena ingin formulir nominasi. Untuk dapat mengajukan permohonan paket bantuan keuangan pemerintah. Tapi Philip baru saja melihat telah suka pria kulit hitam ini. Jadi dia memutuskan untuk memberi Dale percobaan 1 bulan. Setelah itu, akan mempertimbangkan secara resmi menerimanya atau tidak. Keesokan harinya, Dale tepat janjian untuk kembali ke rumah Philip. Dia awalnya ingin mendapatkan surat rekomendasi dan kemudian pergi. Tapi pengurus rumah membawanya berkeliling rumah. Akhirnya membawanya untuk melihat kamar yang mereka persiapkan khusus untuknya. Dale sungguhnya tidak tertarik dengan pekerjaan ini. Tapi ketika dia pergi ke kamar mandi, baru tahu bahwa perawatan di sini tidak berbeda dengan peri. Jadi dengan senang hati menerima pekerjaan ini. Tapi dia benar-benar tidak bisa dipercaya sama sekali. Bahkan ada kalanya ceroboh dan hampir membunuh bosnya. Saat mengajarkan keterampilan keperawatan, dia tertidur. Pakai air untuk merendam kaki, cuci rambut bos. Kemudian gunakan sampo untuk merendam kaki bosnya. Saat memberi makan, karena melihat gadis cantik dengan kaki panjang. Lagi langsung colok sendoknya ke mata bosnya. Dale menertawakan kain yang menutupi tulang keringnya. Katakan begitu dengan sangat lemah. Bahkan menolak untuk membantunya pergi ke toilet. Teman Philip juga merasa sangat tidak nyaman. Mengapa mencari berandalan, berkeliaran seperti itu? Orang seperti itu sama sekali tidak memiliki empati. Tapi itu yang diinginkan Philip. Dia sering lupa aku yang cacat. Dia memperlakukanku seperti orang biasa. Itu juga atas kebijaksanaan Dale. Buat Philip rasa sangat nyaman. Dale tidak pernah menganggapnya sebagai orang cacat. Dia menolak untuk menyetir mobil buat perawat. Dia membalik sampul mobil mewah Philip. Lalu tunggu dia duduk di dalam mobil. Mereka berdua bersama-sama merasakan deru mobil. Philip juga tidak suka orang yang parkir sembarangan. Dale juga akan menghampiri orang itu untuk menanyakan situasi kesehatannya. Aku tidak akan melakukannya lain kali. Jika ada waktu berikutnya, kamu tidak akan memiliki kaki untuk menekan pedal gas lagi. Ya ampun. Tapi perawat hitam yang tidak bisa diandalkan ini. Lagi orang yang menyelamatkan hidup Philip. Malam itu, Philip tiba-tiba tidak bisa berhenti bernapas. Dale tidak menunda, segera muncul di kamarnya. Dia dengan lembut meletakkan handuk hangat di dahinya. Lalu hiburnya, tidak perlu stres. Lagi antar Philip. Jalan-jalan di Jalan Pari pada jam 4 pagi. Udara luar memudahkan Philip untuk bernafas. Lalu keduanya pergi ke kedai kopi. Hubungan mereka semakin dekat. Philip akhirnya bisa terbuka tentang rasa sakit yang dia sembunyikan. Dia berkata, dia merindukan mendiang istrinya. Juga mengatakan bahwa dia sering mengalami mimpi buruk tentang insiden terjun payung itu. Dale dari awal hingga akhir mendengarkan dengan sangat penuh perhatian. Philip dengan resmi umumkan sama Dale. Dia melewati masa percobaan. Dale sangat senang. Dia tidak pernah dikenali oleh siapapun kecuali Philip. Keterampilan merawat Dale semakin baik.
Dulunya preman pengembara, sekarang menjadi perawat yang sangat standar. Dia memutuskan untuk membantu Philip mendapatkan kembali kepercayaan dirinya. Hari itu Dale menemukan Philip tetapi memiliki seorang teman di pos. Setelah beberapa saat bertanya, Dale baru tahu kalau mereka berdua sudah saling kenal selama 6 bulan. Tapi belum pernah ketemu. Dale tahu Philip yang sukai pihak lain. Tidak bilang sepatah kata pun lagi ambil HP untuk menelepon pihak lain. Tidak peduli Philip yang sedang ungkapkan ketidaksetujuannya. Tetapi sampai telepon terhubung, dia sangat cepat mengobrol dengan pihak lain. HP baru saja dimatikan. Philip lagi sedih, karena pihak itu maunya lihat fotonya. Dale dengan senang hati membantunya memilih beberapa foto. Foto duduk di kursi roda ini sangat keren, rasanya sangat tampan. Tapi Philip pada akhirnya diam-diam berubah menjadi foto saat dia masih sehat. Hadapi cinta. Bahkan jika seorang miliarder, itu tidak bisa dihindari. Harry menunggu pihak lain untuk membalas. Setiap hari, Dale mengajak Philip jalan-jalan. Mereka bermain bola salju bersama. Meskipun sebagian besar Dale melempar dan Philip makan salju, tapi dia masih sangat senang. Dale merasa kursi rodanya terlalu lambat. Segera meminta orang untuk datang dan menginstal sistem mobilitas kelas atas. Langsung dengan Philip mengalami perasaan balap kursi roda berkecepatan tinggi. Bahkan mengajak Philip untuk pijat seluruh tubuh. Untuk membayar Dale, Philip juga membawanya untuk menjahit pakaian Eropa. Pergi ke konser. Pergi ke pameran lukisan. Dengan cepat, hari ulang tahun Philip telah datang. Tapi hari ulang tahun ini, gara-gara Dale, udara tak lagi bosan. Dale seperti seberkas cahaya yang menyinari kehidupan Philip. Bantu dia melewati hari-hari gelap. Tidak lama kemudian Philip menerima balasan dari temannya melalui pos. Dia menawarkan untuk bertemu Philip. Ini membuatnya sangat bersemangat. Sedemikian rupa sehingga harus butuh berhari-hari untuk memilih pakaian. Philip berdiri di depan cermin coba lagi dan lagi. Tetapi menurut itu, tanggal pertemuan juga akan datang. Kegelisahannya, harapan secara bertahap karena rendah diri, rasa tidak aman tertutup. Akhirnya, pada pertemuan hari itu, Philip menyuruh Dale untuk membawanya pergi. Pada akhirnya, dia masih tidak punya cara alami menghadapi bagian emosional ini. Jadi mereka berdua berada di pesawat pribadi. Memutuskan untuk mengatakan pergi adalah bepergian pada malam ini. Philip membawa Dale ke tempat di mana dia pernah terjun payung sebelumnya. Dengan bantuan temannya, dia sekali lagi mengenakan jumpsuit parasutnya. Dibandingkan dengan keadaan wajah Philip, jelas, Dale jauh lebih bersemangat di sebelahnya. Sayangnya, hari baik seringkali tidak bertahan lama. Tunggu sampai mereka berdua pulang dari bepergian. Bertemu adik laki-laki Dale lagi. Karena merawat Philip 24 jam sehari, membuatnya tidak punya waktu untuk peduli dengan keluarganya. Kakak dan adik bahkan dalam kesulitan. Philip tahu dia harus membiarkan Dale pergi. Kamu tidak bisa menghabiskan hidupnya merawat orang cacat. Besok harinya, Dale mulai mengemasi barang-barangnya. Selamat tinggal semuanya. Ketika Dale berjalan keluar, lagi melihat seseorang parkir sembarangan menghalangi jalan. Tapi kali ini Dale tidak memilih menggunakan kekerasan. Tinggal bersama Philip untuk waktu yang lama. Dia juga semakin dewasa. Setelah pulang, Dale sangat cepat menyelesaikan masalah keluarga. Dia mulai cari pekerjaan yang baru. Berkat keterampilan dan pengetahuan yang diperoleh dalam merawat Philip, dia telah berhasil lulus wawancara. Tapi di sisi ini, setelah Dale pergi, Philip terus berganti dari satu perawat ke perawat lainnya. Mereka selalu hati-hati. Benar-benar menganggap Philip sebagai pasien dengan banyak uang. Begitu saja juga bisa tahan. Tetapi bahkan mencari pijatan. Juga seorang pria yang memperhatikan detail. Tunggu sampai Dale bertemu Philip lagi. Dia berubah menjadi pria tua yang berjanggut. Aloha temanku. Ada apa dengan janggut kamu sih? Dale menyetir, membawa Philip keluar untuk mencari udara segar. Mereka gila bergegas di jalan raya.
Ini sulit untuk menghindari perhatian polisi. Tapi Dale menghadapi polisi dengan setumpuk pistol yang diarahkan padanya. Lagi tidak takut sedikit pun. Bahkan dengan marah mengkritik polisi. Bilang sedang terburu-buru untuk membawa Philip ke rumah sakit. Jika penyakit Philip semakin parah, apakah mereka bertanggung jawab? Philip di dalam mobil mendengar itu, juga sangat terkoordinasi. Mulai mengejang tanpa henti, meludah. Polisi lihat begitu lagi takut. Dengan cepat lepaskan mereka berdua. Bahkan menggunakan mobil polisi untuk membuka jalan bagi mereka. Dale dapat melihat ketidakbahagiaan Philip. Jadi dia membawanya melalui lapangan. Langsung ke pantai, berdiri di luar di balkon. Dia berdiri, memandangi janggut Philip yang berantakan. Dale lagi nyalakan emosi senang. Memodelkan jenggot Phillips, terlihat seperti ini. Lagi begini. Yang lebih luar biasa, lagi begini. Karena kedatangan Dale, Philip seperti kapal yang tenggelam dan telah diselamatkan. Sekali lagi mendapatkan kembali vitalitas yang melekat. Dale akhirnya membawa Philip ke restoran. Tapi dia tidak mau ada di sini dengannya. Dale memberitahu Philip untuk tidak stres. Cium dia sebagai gantinya. Setelah Dale pergi, seorang wanita cantik duduk di kursi seberang. Yang ini teman lewati posnya. Meskipun dia kabur dari pertemuan pertama, tapi akhirnya happy ending. Ini adalah kisah kehidupan nyata. Sebenarnya, dua orang Philip dan Dale masih sahabat. Mereka semua memiliki keluarga bahagia mereka sendiri. Meskipun titik awal dari keadaan kedua orang itu tidak sama. Gaya hidup dan kebiasaan hidup juga sangat berbeda. Tapi tetap tidak bisa hentikan keduanya. Dua orang menjadi belahan jiwa satu sama lain. Persahabatan sejati tidak memiliki perbedaan kelas. Hanya kesetaraan dan rasa hormat dan tubuh yang memulai semuanya. Tentu saja, ada kalanya mereka membutuhkan bantuan dalam hidupnya. Tapi seperti mereka, jangan biarkan dirinya hanya pikirkan kursi roda saja. Tubuh Philip, meskipun penyakit membatasi pergerakannya. Tapi rasa hormat Dale membebaskan jiwanya. Film kita sampai sini saja. Sampai jumpa lagi.